Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan dengan materi pendidikan kewarganegaraan pertemuan 2. Kita akan membahas membangun argumentasi tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis. Apakah tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Dapatkah kita memberikan contoh dinamika kehidupan sekaligus menjadi tantangan terkait dengan masalah identitas nasional Indonesia? Di sini kita akan lihat peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat. Di sini bahwa disebutkan bahwa sudah lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita lihat contohnya adalah rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan bayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bahwa nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari. Kita lihat bahwa perilaku yang melawan arus, tindakan serba instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin. Bahkan juga buang sampah sembarangan. Yang ketiga adalah rasa nasionalisme dan patriotismenya juga luntur dan memudar. Lebih menghargai dan mencintai bangsa lain, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. Lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri, dan lain-lain. Yang keempat yaitu lebih bangga menggunakan bendera bangsa asing daripada kita menggunakan bendera merah putih. Kemudian lebih menyukai simbol-simbol asing daripada simbol atau lambang bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu daerah atau lagu nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila lebih banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti yang disampaikan oleh Asyumardi Asra, menyatakan bahwa Pancasila sulit dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia. Alasannya bahwa Pancasila sudah dijadikan sebagai kendaraan politik. Adanya liberalisme politik dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilaar bahwa Pancasila sudah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Yang di sini liberalisme politik terjadi pada awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu ada kebijakan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan, sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Kemudian rendahnya pemahaman dan penurunannya kesadaran warga negara dalam bersikap dan perilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang dipegang menjadi pegangan bersama.
disintegrasi, yaitu terpecah. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Selanjutnya, tentang mundur dan memundurnya rasa nasionalisme dan patriotisme perlu mendapat perhatian. Apa yang menjadi penyebab masalah ini? Apabila orang lebih menghargai dan mencintai bangsa lain, tentu perlu dikaji aspek bidang apa yang dicintai tersebut. Bahasa Indonesia perlu ada upaya, yakni membuat strategi agar apa yang dicintai tersebut beralih kepada bangsa sendiri. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih mengagungkan prestasi bangsa lain dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, ini sebenarnya sesuatu yang aneh. Hal ini perlu ada upaya dari generasi baru bangsa Indonesia untuk mendorong bangsa dunia menjadi membuat prestasi yang dapat dibuat oleh bangsa asing. Demikian pula apabila orang Indonesia lebih bangga menggunakan produk asing daripada bangsa sendiri, hendaknya bangsa Indonesia mampu mendorong semangat berkompetisi. Intinya bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos, kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercantum dalam Pancasila, sehingga akhirnya suatu permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengembangkan Pancasila. Bagaimana menghadapi tantangan terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera negara merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa ini, setelah apresiasi terhadap laku kebangsaan. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahannya terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari sebagai warga negara yang baik, beridentitas, serta sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi juga cerdas. Pernahkah kita berpikir apa yang akan terjadi seandainya sebuah bangsa tidak memiliki jati diri atau identitas nasional? Benarkah identitas nasional itu diperlukan atau mengapa identitas itu penting? Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan seorang individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia agar manusia saling mengenal, agar individu manusia saling mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lain adalah identitas. Inginkah kita dikenali orang lain? Inginkah Anda mengenal orang lain? Bagaimana cara orang lain dapat mengenal diri Anda dengan mudah? Bagaimana kita mengenal orang lain dengan mudah? Jawabannya, agar kita dapat dikenal dan mengenal orang lain, diperlukan identitas. Apa saja identitas individu manusia itu? Identitas manusia dapat dikenali dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan psikis. Fisik berupa jenis kelamin, bentuk fisik, nama, dan lain-lain. Psikis adalah berupa watak baik seperti jujur, rajin, dermawan, dan lain-lain. Mengapa individu ini dikenali dan ingin mengenali identitas individu lain-lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung pada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan keinginan dan tujuan. Namun secara naluriah atau umumnya manusia memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan bersifat fisik atau jasmani, seperti kebutuhan makan dan minum untuk kelangsungan hidup, dan kebutuhan psikis rohani seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila disimpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya agar kehidupannya dapat berlangsung, akhirnya dibangun oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu
bagaimana memperkokoh identitas dalam konteks hubungan internasional? Tentunya bahwa hubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat dan sejajar, sehingga setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Sampai di sini pertemuan kedua kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.